Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 2 Mei 2026. Sari berita, petani Lokoboko keluhkan irigasi tak berfungsi lama. Pemkab Manggarai dan PLN lanjutkan ganti rugi lahan PLTP Ulumbu. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Petani di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mengeluhkan kondisi irigasi yang tidak berfungsi dan menghambat aktivitas pertanian mereka. Keluhan ini disampaikan karena air tidak mengaliri lahan perkebunan maupun persawahan sejak lama sehingga berdampak pada produktivitas pertanian warga. Laporan Suimam. Kendala utama itu masalahnya air saja nih, air. Salah seorang petani, Burhan, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya perbaikan signifikan dari pihak terkait, sehingga para petani terpaksa mencari alternatif agar kebutuhan air untuk lahan tetap terpenuhi meskipun membutuhkan biaya tambahan. Dijelaskan, untuk mendapatkan air, petani harus menyedot langsung dari kali yang berjarak cukup jauh menggunakan pipa paralon dan mesin genset. Cara ini dinilai tidak efisien karena memerlukan biaya operasional tinggi, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak setiap hari. Menurut Burhan, kondisi tersebut memberatkan petani karena pengeluaran meningkat sementara hasil produksi belum tentu maksimal akibat keterbatasan air. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur irigasi yang rusak di wilayah tersebut agar aliran air kembali normal dan dapat menjangkau lahan pertanian milik warga secara merata. Mereka menilai keberadaan irigasi sangat penting untuk menunjang kegiatan bercocok tanam dan menjaga ketahanan pangan lokal. Untuk secepatnya untuk memperbaiki saluran kami di atas, kita akan bisa gunakan airnya lagi. Kami sekarang tuh lagi ya dibilang hidup tak mau, hidup angin mati tak mau. Itu sekarang. Karena kalau mau ambil air dari kali harus beli bensin lagi, beli apa lagi, bahan bakar mesin lagi. Ditambahkan, jika kondisi ini terus berlanjut, petani khawatir akan mengalami kerugian lebih besar dan berpotensi mengurangi hasil panen secara signifikan. Karena itu, mereka berharap adanya perhatian serius dari pemerintah agar permasalahan irigasi segera ditangani secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama PT PLN Persero UIP Nusra melanjutkan proses pelepasan hak serta pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan PLTP Ulumbu di Desa Webo. Laporan Mario. Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan UIP Nusra resmi melanjutkan proses pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi lahan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Ulumbu unit 56 berkapasitas 2x20 MW. Kehadiran tim lintas sektor mulai dari Badan Pertanahan Nasional, perwakilan PLN, pihak kepolisian, kejaksaan hingga perbankan menunjukkan transparansi dalam proses transisi hak atas tanah ini. Ketua Pelaksana P2T sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Edward Meteo Yamasitatuka, menegaskan pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi menjadi momen krusial bagi 18 pemilik lahan yang mencakup 28 tanah di Desa Wevo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Pembayaran ganti rugi sekaligus hari ini adalah tugas kita sebagai P2T untuk pelaksanaan tahapan ini. Ini kita sebenarnya kelanjutan dari waktu musyawarah kemarin ya, cuman yang namanya anggaran pemerintah ternyata ada dia punya tahapan-tahapan, sehingga yang 19 orang atau 28 objek ini baru bisa direalisasi hari ini. Puji Tuhan,
alhamdulillah bahwa ternyata keluarga besar di Wiwo dan Pombio atau notabene semua yang akan ini sangat mendukung tentang pembangunan pelaksanaan geotermal umum. Tak hanya soal ganti rugi, BPN juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Bagi lahan yang hanya terpakai sebagian, Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat elektronik baru dengan luasan yang telah disesuaikan. Selain itu, warga yang tanahnya belum terdaftar secara legal akan difasilitasi pembuatan sertifikat gratis. Sementara, dari sisi ekonomi wilayah, proyek geothermal ini diprediksi akan mendongkrak nilai aset masyarakat secara signifikan. Edward memberikan gambaran nyata yang terjadi di Mataloko, Kabupaten Ngada, di mana pembangunan infrastruktur jalan berkualitas hot mix oleh PLN secara otomatis menaikkan harga tanah di sekitarnya. Tapi saya mau bilang bahwa pengalaman saya ketika di Ngada kemarin, di tahun 2022, 4 tahun yang lalu, saya bicara yang begini juga terhadap masyarakat. Sekian ratus orang juga yang belum membayangkan jalannya sekarang bagaimana. Tapi ternyata sekarang itu ya udah kita akses jalan yang sudah sangat lebar, hot mix. Pembayaran ganti rugi ini diharapkan tidak sekedar menjadi bentuk kompensasi finansial, namun menjadi stimulan ekonomi bagi masyarakat Desa Vevo. Pemerintah berharap warga penerima manfaat dapat mengelola dana tersebut dengan bijak untuk kegiatan produktif seperti modal usaha atau peningkatan kualitas pendidikan keluarga. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan mendorong penggunaan dana desa dalam penanganan dan pencegahan stunting. Desa harus berperan aktif untuk mengalokasikan anggaran pembelian susu agar diberikan kepada anak yang mengalami stunting. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya melalui pengadaan susu bagi balita yang mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Emerenciana Wahyuningsih, mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Tidak hanya melalui pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga didorong untuk menganggarkan pembelian susu PKMK yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Menurutnya, susu PKMK merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang diformulasikan bagi balita stunting dan gizi kurang. Produk ini mengandung kalori dan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan berat badan serta mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak secara optimal. Berdasarkan kegiatan di lapangan bersama dokter spesialis anak itu dengan menggunakan susu PKMK, di mana susu ini kita harapkan mendapatkan dukungan juga dari BPMD untuk mengalokasikan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Ini akan mempercepat menghilangkan stunting di bumi Nagekeo. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Nagekeo agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Peran desa menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau masyarakat serta memahami kondisi real balita di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada pemerintah desa serta dinas pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dalam mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat, diharapkan anak-anak stunting di desa dapat memperoleh asupan gizi yang cukup dan tumbuh lebih sehat di masa mendatang. RRI Ande Ferry Soo melaporkan. Pemerintah pusat gelontorkan 31 miliar rupiah untuk pertanian di wilayah utara Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli. Bupati Ende Yosef Benediktus Badoda menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sektor pertanian di wilayah utara Kabupaten Ende. Pada tahun 2025 ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar 31 miliar untuk pembangunan irigasi, jaringan perpipaan, serta cetak sawah di kawasan tersebut. Menurut Bupati Yosef, intervensi anggaran ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah utara Ende. Dengan adanya dukungan pembangunan infrastruktur pertanian, diharapkan hasil panen masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Ia menambahkan,
Pembangunan sarana pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup petani. Dengan adanya akses air yang lebih baik, petani dapat mengelola lahan secara optimal dan berkesinambungan. Selain itu, program cetak sawah yang direncanakan akan membuka peluang bagi masyarakat untuk memperluas lahan pertanian. Hal ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus memperkuat perekonomian lokal. Bupati Yosef menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan program ini. Ia berharap masyarakat dapat mendukung penuh agar pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Ende. Dana pembangunan intervensi pemerintah pusat untuk wilayah utara, khususnya pertanian ini sangat besar. Ya, tahun ini kita dapat sekitar 31 M untuk irigasi perpipaan dan lain-lain. Cetak sawah sama, ya, di bidang pertanian. Dengan adanya intervensi dana pembangunan dari pemerintah pusat, Kabupaten Ende optimis mampu meningkatkan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. RRI Ende Nikolaus Makomeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Peringatan Hari Buruh Internasional menjadi refleksi kondisi tenaga kerja di tengah perlambatan ekonomi. Di Kabupaten Ende, berbagai sektor terdampak, mulai dari meningkatnya pengangguran hingga turunnya daya beli masyarakat. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota. Perlambatan ekonomi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi tenaga kerja di Kabupaten Ende. Mayoritas pekerja yang berada di sektor perikanan, perdagangan informal, pariwisata dan konstruksi harian menjadi kelompok yang paling terdampak. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende, Herman Yosef Teku menyebut dampak yang paling terasa adalah meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja dan penundaan proyek konstruksi. Yang bisa kita rasakan itu adalah yang pertama, tentunya PHK dan tengah nganggur naik. Proyek konstruksi ditunda, sehingga tukang harian dirumahkan, nelayan dan petani tetap kerja, tapi hasil murah karena diturun. Selain itu, sektor informal juga mengalami lonjakan jumlah pekerja karena banyaknya tenaga kerja yang beralih setelah kehilangan pekerjaan formal. Kondisi ini menyebabkan persaingan semakin ketat dengan pendapatan yang cenderung menurun. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Nakir Trans terus berupaya membuka peluang kerja melalui pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja. Program ini mencakup berbagai bidang seperti otomotif, menjahit, komputer, hingga keterampilan teknis lainnya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar dapat bertahan, bahkan menciptakan peluang usaha secara mandiri di tengah perubahan dunia kerja yang semakin digital. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang, termasuk di sektor digital. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan. Tantangan peningkatan kualitas tenaga kerja dinilai belum sepenuhnya diantisipasi karena masih berfokus pada ijazah. Sementara dunia kerja lebih membutuhkan kompetensi dan keterampilan. Selengkapnya, laporan Rahma Suci. Perubahan global semakin terbuka menuntut kesiapan tenaga kerja yang lebih kompetitif. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamidah, mengingatkan bahwa Indonesia kini termasuk ke dalam 80 negara bebas visa. Kondisi ini memungkinkan warga asing masuk dengan mudah sekaligus memperketat persaingan di pasar kerja. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, tantangan tersebut dinilai belum sepenuhnya diantisipasi. Lembaga pendidikan masih berfokus pada ijazah, sementara dunia kerja lebih membutuhkan kompetensi dan juga keterampilan. Termasuk kita di Nusa Tenggara Timur, lembaga pendidikan kita masih mengutamakan ijazah. Padahal dunia karir hari ini itu yang dibutuhkan bukan sekedar ijazah, tapi kompetensi, keahlian untuk bisa bersaing di pasar kerja. Selain itu, ekosistem peningkatan kapasitas tenaga kerja juga dinilai belum optimal. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota masih perlu memperkuat pelatihan dan pengembangan keterampilan. Data terbaru menunjukkan angka pengangguran terbuka di NTT mencapai sekitar 104.000 orang. Kondisi ini menjadi persoalan besar
besar bagi pemerintah provinsi. Tingginya pengangguran juga berpotensi memicu munculnya pekerja migran non-prosedural hingga korban tindak pidana perdagangan orang. Padahal peluang kerja di luar negeri pada sektor formal cukup terbuka, namun keterbatasan kemampuan bahasa dan keterampilan masih menjadi kendala utama. Ia berharap pemerintah daerah segera membangun ekosistem peningkatan kompetensi tenaga kerja, karena langkah ini dinilai penting agar mampu bersaing di pasar global sekaligus menekan resiko pekerja migran ilegal. RRI ND Ramasuci melaporkan. Pendengar, sebelum menutup warta berita pagi ini, kami hadirkan liputan EBU Perspektif Award 2026 dengan judul Jamal, Ketika Ibu Menjadi Segalanya, bersama reporter Lady Badin. Merantau ke Malaysia sering disebut sebagai jalan keluar tercepat dan terbaik dari kemiskinan. Ini yang dilakoni ribuan kepala keluarga di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Anggapan itu juga dirasakan oleh jutaan kepala keluarga lainnya di negara-negara berkembang di Asia. Mereka merantau ke berbagai negara-negara kaya dan maju untuk meraih hidup yang lebih baik meski melalui jalur non-prosedural. Di balik angka remitansi dan cerita sukses yang terekspos di berbagai media sosial ataupun melalui media massa lainnya, ada berbagai krisis yang tersembunyi rapi di sana. Keluarga yang perlahan runtuh, anak-anak yang tumbuh tanpa pelukan ayah, dan perempuan yang dipaksa menjadi ibu sekaligus ayah untuk menopang agar sebuah keluarga tetap hidup. Ini bukan hanya tentang perpindahan manusia semata, juga bukan tentang devisa yang disumbangkan buat negara. Ini adalah tentang kehilangan yang tidak pernah diumumkan, tentang luka yang tidak pernah tercatat. Dari Asia hingga Afrika, kisah ini berulang diam-diam namun nyata. Dan di sebuah kampung kecil di Desa Komandaro, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, sebuah keluarga kecil menceritakan kisah itu. Di Pulau Flores, krisis global itu punya nama, Jamal alias janda Malaysia. Salah satunya Christina Langkamau, perempuan asal Flores Timur yang kini hidup di Desa Komandaro. Lebih dari 20 tahun suaminya merantau ke Malaysia. Namun yang kembali bukanlah harapan, melainkan tanggung jawab yang harus ia pikul sendiri. Mau 20 lebih sudah tahun 2000 tuh yang melahirkan 2 tahun. Tapi dulu dia pergi habis pulang. Tapi pulang juga pulang tangan kosong. Sampai habis yang kecil itu dia datang habis sampai mengandung itu yang kecil tuh yang sekarang sudah 13 tahun. Dia jalan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim. Setiap hari ia berjalan dari bukit ke bukit mencari kelapa. Malamnya ia menenun, membuat kue hingga larut. Ini biasa, maksudnya harus pikiran tuh, kita malam tidur harus pikir pagi mau kerja apa, harus bekerja. Tidak ada kebutuhannya untuk tenun bikin kue sudah habis. Kadang-kadang saya bilang kita tenun tuh biar anak-anak sekolah tidak cukup tuh. Saya bilang biar saya ini pilih cari kelapa orang punya. Sekarang tenunnya kalau pikir belum macam beras tidak ada, saya malam saya tenun. Sampai tengah malam orang sudah tidur saya masih tenun, sampai tante sebelah bilang, kau ini tengah malam orang masih tenun. Ini kamu tidak tahu siapa yang berita. Kamu bilang malam pemali untuk tenun, tapi saya bilang biar sudah. Nenek moyang tahu, Tuhan juga tahu. Biar kamu sih bilang pemali ke apakah, saya dengan Tuhan sudah. Kalau tidur malam ini tidur menangis.
bisa menangis tuh nanti anak-anak tidur habis dulu bersama. Lelah itu nyata, namun yang lebih dalam adalah luka yang tak terlihat. Luka karena ditinggalkan, luka karena harus kuat sendirian. Namun di tengah itu Christina memilih untuk tidak menanam kebencian. Itulah mereka ingat menangis, kadang-kadang mereka bapak saya mereka angkat, mereka blok semua mereka bapak nomor. Saya bilang jangan ini dosa. Mama ke anak 6 orang kau piara main-main. Kalau ada orang lain mama setengah mati piara anak-anak. Apalagi kau biayakan sampai tamat. Mereka pergi berantem, mereka keluar dari rumah, mereka menangis perut saya. Mereka bilang, aduh mau kau mama. Kisah ini tidak hanya dilihat, tetapi juga dirasakan oleh mereka yang hidup di sekitarnya. Bagi Angelina, Christina adalah gambaran nyata perempuan yang dipaksa menjadi segalanya. Bekerja keras, istilahnya bapaknya di dia, mama juga di dia. Bimbing anak dari masa kecil ya, yang terakhir itu masa umur ya 6 bulan lah tidak salah, suaminya lepas dia. Masih kecil-kecil, masih rumah reok, rumah yang masih gubuk sekali. Istilahnya ya di sini ya rumah yang paling susah ya mama sudah di sini. Ya sudah, kalau yang sudah tidak tinggal mungkin dia sudah roboh. Tapi dia masih bertahan. Hari-harinya jual kue, bantu anaknya. Kadang-kadang pun ya kita rasa sedih juga ya. Ia mengingat masa ketika rumah itu hampir roboh, makan pun kadang tak ada. Kalau makan juga tidak ada, kita saling bantu, pinjam beras. Ya, kita bertetangga tuh. Itu makan sambil menangis dia. Kita juga tetangga juga sedih tuh rasanya. Kita dengan suami sudah begitu, apalagi yang dia tidak punya suami kan. Inilah wajah lain dari migrasi yang jarang dibicarakan. Bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang perempuan yang ditinggalkan tanpa perlindungan dan anak-anak yang tumbuh dalam kekosongan. Di titik ini, pendampingan menjadi penting. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk pulih. Ketika kita berhadapan dengan situasi sulit seperti itu, dan harapan untuk bisa pulih itu mulai menipis, harapan satu-satunya itu pada Tuhan ya. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan lain-lain. Dan itu yang kami memberi keyakinan pada mereka, bahwa di tengah berbagai kesulitan, mungkin semua orang akan meninggalkan kita, tapi satu yang pasti yang tidak bisa meninggalkan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan. Bagi Romo Reginald Piperno, pemulihan tidak hanya soal fisik, tetapi juga jiwa. Dalam luka, para ibu ini diajak menemukan kekuatan melalui doa. Salah satunya doa Koronka yang didoakan setiap pukul 3 sore. Dan kami mengarahkan mereka, oke, kami berjuang dengan cara kami, tapi jangan lupa dalam setiap perjuangan kita selalu doa. Doa itu kekuatan kita, doa itu yang kemudian memberikan kita ketabahan, ketenangan di dalam berbagai situasi-situasi sulit yang secara manusiawi memang tidak dapat dipahami. Tetapi kita yakin bahwa dengan penyelenggaraan ilahi, dengan kedekatan dengan Tuhan pasti memberikan kepada kita ketenangan. Itu yang kami memberi keyakinan seperti itu kepada mereka. Di ruang sunyi itu, air mata menemukan tempatnya. Dan perlahan, luka belajar untuk sembuh. Kalau saya rasa saya berdoa tuh berubah jauh sekali. Karena anak-anak kan sebelum kita harus tidur ke apa-apa harus dengan berdoa. Seperti berdua, seperti anak-anak pergi kerja, harus dapat kerja, tiap bulan harus kirim terus ke saya. Itu sudah meringan sekali untuk saya. Namun pemulihan tidak berhenti pada doa. Ia harus menyentuh kehidupan nyata. Melalui pemberdayaan, para perempuan dan purna migran diajak membangun hidup baru.
berkebun, menanam sayuran organik, membentuk kelompok usaha, dan simpan pinjam. Dalam refleksi kami bahwa kita tidak bisa menyelesaikan persoalan migran itu hanya di hilir ya, tapi kita mesti mulai dari hulu. Dan bagaimana ketika kami mulai dari hulu itu hal yang paling penting yaitu soal peningkatan ekonomi. Selama mereka punya ekonomi baik, mereka tidak pernah akan tergoda untuk pergi merantau. Dan program yang kami jalankan sekarang bagaimana pengembangan ekonomi rumah tangga melalui pemberdayaan ekonomi dengan bergerak di bidang pertanian organik berkelanjutan. Bagi Christina, hidup masih belum sepenuhnya ringan. Namun hari ini ia ada lagi sendiri dalam luka. Anak-anaknya mulai tumbuh, sebagian sudah membantu. Dari desa Komandaro, kita belajar bahwa migrasi bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi tentang dampak yang tinggal di rumah, tentang perempuan yang memikul beban dunia dalam diam, tentang kekuatan yang lahir bukan karena pilihan, tetapi karena keadaan, dan tentang harapan yang tetap hidup meski segalanya terasa hilang. Di balik sebutan Jamal, ada perempuan-perempuan yang tidak menyerah, yang tetap berdiri, yang tetap percaya, dan yang menjadi segalanya. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI-ND edisi Sabtu 2 Mei 2026. Saya, Antonia Nona, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI-ND. Kanal Informasi